Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan baik dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak untuk kita mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Dan bersama dengan saya kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami datang kepadamu membawa hidup kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini merupakan sebuah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Dan melalui surat kepada jemaat yang ada di Filipi ini, Rasul Paulus memberikan kita sebuah gambaran tentang kehidupan setiap orang percaya. Karena Rasul Paulus sangat memahami kehidupan manusia, dia tahu bahwa ada saat di mana Tuhan memberkati pribadinya secara luar biasa, tapi terkadang Tuhan juga mengizinkan dia harus melewati dan merasakan kekurangan serta ujian-ujian di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, dua sisi kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya mengikuti Tuhan. Ada sisi di mana kita diberkati oleh Tuhan, dan memang janji Tuhan dalam hidup setiap kita bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Tetapi terkadang juga Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah pergumulan, masalah. Dan ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia ingin agar lewat semuanya itu kita semakin kuat di dalam Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita memikul salib dengan kerendahan hati agar supaya kita boleh menerima berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tetapi juga hal-hal yang besar. Segala perkara yang dimaksud ini adalah mengenai kekhawatiran hidup, ketakutan, kekurangan, kelimpahan, sakit penyakit, dan persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah yang seringkali kita alami di tengah-tengah dunia ini. Segala perkara berbicara tentang all in, tentang segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Dan kutanggung menyatakan bahwa kita memiliki sebuah kekuatan atau kemampuan untuk menanggung segala masalah dan persoalan-persoalan hidup yang terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menggabungkan segala perkara dapat kutanggung, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah yang besar. Dan kekuatan ini bukan berdasarkan atas kekuatan dirinya sendiri, karena sebagai manusia Rasul Paulus sangat terbatas. Begitupun dengan kita, sebagai manusia kita sangat terbatas. Sekarang kita sehat, besok kita dapat sakit.
Sekarang mungkin kita kaya, siapa yang tahu hari besok mungkin kita ada dalam kesusahan. Sekarang ini kita gagah, perkasa, ganteng, besok kita tua. Sekarang ini kita cantik, besok juga kita akan menjadi tua dan tidak berdaya. Itulah keterbatasan manusia, berbeda dengan Allah kita yang tidak pernah terbatas. Jadi ketika kita memiliki keterbatasan, kita harus menyadari bahwa kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan agar supaya kita bisa menanggung segala beban-beban kita, tentunya dengan kita mengandalkan Tuhan dan kita bergantung kepada Tuhan. Kita lebih lanjut lagi perkataan yang berkata atau kalimat yang berkata di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam. Saudara yang terkasih, di dalam ini merupakan lawan kata dari di luar. Artinya hanya dengan berada di dalam, maka manusia itu dapat menikmati apa yang dijanjikan. Hanya di dalam Kristus, maka saya dan saudara boleh mendapatkan kekuatan untuk menanggung segala sakit tanpa kehilangan pengharapan, segala masalah tanpa kehilangan keyakinan, menikmati kesehatan tanpa menyalahgunakan apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjalani kesusahan hidup tanpa kita menghujat Sang Pencipta. Kita pun boleh menikmati berkat-berkat tanpa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kekuatan dan kemampuan kita hanya didapat dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di luar Kristus kita tidak akan bisa kuat menjalani hari-hari kita. Di dalam Kristus kita boleh mendapatkan kemampuan sehingga kita boleh tetap bersuka cita meski dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tetapi di luar Tuhan, di luar Yesus Kristus, saudara dan saya tidak akan mampu menanggung segala perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari kita hidup di dalam Kristus. Kita cakap menanggung segala beban, masalah, persoalan. Berarti kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Karena di luar Kristus, kita tidak akan mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan kita. Di luar Kristus, kita akan tersesat, kita akan jatuh. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita berada di luar Kristus, kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, ataukah kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri atau mengandalkan kemampuan orang lain. Jadi mari kita tetap tinggal di dalam Kristus agar kehidupan kita meskipun mengalami banyak goncangan tetap terpelihara dan damai sejahtera Allah Bapa tetap menjadi bagian kita di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa sukar yang sedang kita alami saat ini. Kemudian poin memberikan kekuatan. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Memberi kekuatan menyatakan bahwa ada sesuatu yang menjadi sumber kekuatan dari Dia, Sang Pemberi kekuatan. Dan yang harus kita pahami adalah Kristus Yesuslah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kuasanya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dan yang membawa setiap masalah hidupnya dan yang mau bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia memberi kita kekuatan ketika mungkin kita mengalami kekalahan, keputusasaan, kebangkrutan. Bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman karena Dia mau supaya kita tetap memiliki kerendahan hati dan kita tidak berbangga diri
serta kita belajar terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak menjadi sombong. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, Allah menuntun kita agar kita harus melewati jalan yang mungkin bagi kita, bagi saya dan saudara tidak enak untuk dilalui, supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Dan Tuhan membutuhkan iman orang-orang percaya agar dia kuat di hari-hari ini. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita melewati pergumulan yang ada, karena Dia mau supaya kita memiliki iman bagaikan emas yang murni. Saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, saya tidak tahu apa masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Adakah beban berat yang sedang saudara pikul akhir-akhir ini? Masalah keluarga, masalah ekonomi, rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan atau studi, atau masalah-masalah lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saudara yakin dan percaya bahwa setiap orang percaya akan melihat mujizat dan kemenangan dari Tuhan ketika kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Segala masalah dan tantangan yang kita lalui, jika kita melibatkan Tuhan atau jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan suatu kemenangan. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan kita tidak mengandalkan diri sendiri, maka disitulah kita akan melihat betapa luar biasanya respon Tuhan dalam kehidupan kita, dan betapa hebatnya ketika Allah mulai bekerja dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kalau saya bisa, saudara bisa. Mari kita memiliki keyakinan bahwa saya bisa, saudara bisa, karena Yesus ada bersama dengan kita. Mari kita mengatakannya secara terus-menerus, berulang-ulang kali, menjadi suatu keyakinan iman yang teguh, sehingga kita kuat dan mampu menjalani setiap proses hidup yang ada di depan mata kita, dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita di setiap detik, menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kapan dan dimanapun saya dan saudara berada, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari saudara katakan, saya bisa, saya kuat, saya mampu, karena Yesus ada bersama-sama dengan saya. Ketika beban berat datang menghimpit kehidupanmu, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, percayalah, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang selalu memberikan kita kekuatan di dalam hidup kita. Tetap kuat saudaraku, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan biarlah damai sejahtera surgawi memelihara kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa setiap hari disegarkan, dan kita semakin menikmati proses-proses Tuhan dengan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa segala bentuk masalah persoalan yang sedang kami alami saat ini dapat kami tanggung ketika Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, karena hanya Engkau lah yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan menjalani hari-hari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami suatu solusi, motivasi bahwa ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa sampai hari ini meskipun kami dihadapkan dengan situasi keadaan yang sulit, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami mohon berkat-berkat yang berasal daripadamu menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini, dalam tugas pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pegang tangan kami, kuatkan kami, dan mampukan kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Saya bisa karena ada Yesus yang bersama-sama dengan saya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan menyertai setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, saudaraku yang terkasih, selamat melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Tetap kuat dan semangat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatanmu dan juga keluargamu. Prokes, ikuti anjuran pemerintah. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati, melindungi saudara dan saya di sepanjang hari ini. Haleluya. Shalom.